Shalom. Masih semangat, amin. Haleluya. Salam kanan kirinya Tuhan Yesus baik dan Tuhan bangkit hari ini, amin. Yesus bangkit. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau telah mati dan bangkit untuk ini Tuhan, untuk menebus segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan sebentar kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Tempat, mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang setiap kami puji naikkan, Kau berkenan atas setiap pujian kami menjadi dupa yang baru di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Dia mengorbankan anak yang Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes, Lord. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Mari pujian dari Allah kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku
Terlalu sayang kasih-Mu Tuhan. Hatiku padamu, oh kagak nilai harganya, begitu Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat
kami. Amin. Amin. Jiwaku berserah hanya kepada
hidupku. Benar Tuhan, Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh berkarya terus di dalam kami ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja kepada kami semua. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan anak sekolah minggu Gio ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dia. Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu. Sementara kami mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan, Tuhan pakai guru yang mengajarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman sebentar ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Dari tempat ini saya ucapkan selamat Paskah. Ya, Yesus bangkit. Ya. Saudara yang sedang Tuhan, ada tradisi di Eropa, ya, misalnya di negara Jerman, itu kalau Paskah, saudara sedang Tuhan, pagi-pagi itu satu dengan yang lain akan berkata, misalnya saya berkata, Yesus bangkit. Saudara jawab, ya, Yesus bangkit. Nah, itu tradisi itu diucapkan pada saat Paskah. Orang akan berkata Yesus bangkit, dia akan jawab, ya Yesus bangkit. Sekarang kita praktek ya. Saya akan berkata Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Selain itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang di Eropa sana, contohnya di Jerman, saudara-saudara Tuhan, ya, kalau Paskah itu saudara-saudara Tuhan, setiap pagi-paginya itu pagi-pagi benar dia akan taruh telur Paskah di depan pintu rumah tetangganya. Kadang-kadang telur Paskahnya itu dibentuk seperti, bukan seperti, berbentuk binatang kelinci. Ya, saudara Tuhan, itu satu tradisi yang sangat baik. Hari ini kita memperingati Paskah. Mari kita membuka kitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama. Yohanes 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-10 berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat ketiga, maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara dalam Tuhan,
Kalau saudara dan saya ini mempunyai insting bisnis yang tinggi, krisis itu adalah kesempatan. Pada masa krisis dimanapun juga selalu ada barang langka yang dibutuhkan orang dan yang dicari orang. Dan orang berani bayar mahal untuk mendapatkan barang tersebut. Pada waktu minyak diketemukan, saudara-saudara Tuhan, Rockefeller dia mengambil kesempatan. Sebab waktu itu dia sedang krisis, bahwa penerangan atau tenaga karena perubahan teknologi itu, kemajuan teknologi membutuhkan uang, dan mesin uang itu membutuhkan tenaga. Rockefeller melihat bahwa minyak itu sangat penting sekali dan akhirnya menjadi booming. Dia menjadi orang terkaya di dunia. Krisis menimbulkan kesempatan. Ada barang langka yang pasti akan dibutuhkan dan orang akan berani membayar berapapun juga. Sekarang saya kasih contoh ya. Semua orang pasti punya gadget ya, semua pasti punya gadget. Kita bisa membayangkan kalau misalnya signal kita hilang, terus ada perusahaan provider yang menawarkan untuk menjual signal kepada kita. Pasti, dan saya yakin berapapun itu harganya, pasti kita akan membayarnya. Karena apa? Kita perlu akan signal itu. Sebab zaman sekarang orang tidak bisa hidup tanpa signal. Nah, ada barang yang langka yang sekarang dibutuhkan orang, saudara-saudara Tuhan, dalam krisis kali ini, yaitu apa? Damai sejahtera. Krisis yang lain adalah sukacita. Krisis yang lain adalah kasih, iman, dan pengharapan. Ini adalah barang-barang yang langka yang dibutuhkan manusia. Saudara Kristen Tuhan, ini adalah barang langka yang dibutuhkan, bukan materi, saudara Tuhan. Belum lama saya melihat postingan orang di Instagram. Ada seorang wanita muda, cantik, dia berkata begini: sekarang saya tidak mencari pria yang kaya dan tampan, tapi sekarang saya ini mencari pria yang bisa memperlakukan saya ini dengan baik. Sekarang itu wanita-wanita sekarang ini sedang mengalami krisis, yaitu dia mau diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, saudara Kristen Tuhan, ini tanda apa, saudara? Ini tandanya bahwa sekarang orang sedang mengalami krisis kasih. Dengan tidak ada kasih, orang bisa memperlakukan pasangannya semena-mena. Kita bisa melihat berapa banyak pasangan yang diperlakukan semena-mena, dijadikan samsak, KDRT di mana-mana. Pasangannya diremehkan, bukan saja sekedar diremehkan, tetapi juga direndahkan, saudara Tuhan. Inilah yang terjadi di dunia saat ini. Ini yang terjadi. Jadi saudara Muslim Tuhan, memang tidak salah postingan Instagram itu bahwa dia, gadis itu lagi mencari orang yang bisa memperlakukan dia dengan baik. Dan juga kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera, yang terjadi bukan plus atau minus, tetapi kekacauan kalau saudara tidak punya damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka yang muncul adalah apa? Duka cita. Apapun yang engkau miliki, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau tidak ada damai sejahtera, mungkin engkau punya uang, mungkin engkau punya posisi, mungkin punya semuanya. Kalau engkau tidak punya damai sejahtera, yang ada adalah duka cita, kehampaan di dalam hidup. Kalau tidak ada iman, maka yang muncul adalah apa? Ketakutan. Takut menghadapi hari
esok takut. Kalau tidak ada pengharapan, maka yang ada adalah keputusasaan. Tanggal 28 Maret 2020, Thomas Saffer, Menteri Keuangan Negara Hesse, Jerman, bunuh diri karena dihantui kekhawatiran mengatasi kejatuhan perekonomian akibat pandemi atau COVID-19. Thomas adalah orang yang pintar, yang tidak dapat melihat untuk menghindar dari krisis ini, putus asa tanpa pengharapan, akibatnya dia bunuh diri. Manusia tanpa pengharapan tidak akan bisa bertahan lama dalam hidupnya. Saudara kesal Tuhan, manusia tanpa pengharapan tidak akan bertahan lama. Orang bisa saja punya makanan yang berlimpah, tetapi ketika dia tidak punya pengharapan, dia tidak akan bertahan lama. Mungkin saudara sedang duduk di depan meja makan dengan makanan satu porsi yang mahal. Betul ya? Pak Sandy, Yuda, yang makan mahal, benar nggak? Tetapi kalau di meja itu yang harganya mahal, nggak ada damai sejahtera, nggak ada pengharapan. Lemas saudaraku, hambar rasanya. Hidupnya lagi nggak ada pengharapan, ini lagi galau, nggak ada pengharapan. Makanan yang mahal itu pun nggak ada artinya. Masih enakan sayur asem, masih enakan jengkol katanya. Sudah kasih Tuhan ya. Saat kita nggak punya apa-apa, tapi kalau kita punya pengharapan, itu hidup lain. Tetapi saat orang punya berkelimpahan, hidupnya tidak punya pengharapan, itu tidak ada kehidupan. Dia tidak akan bertahan lama. Ada seorang dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang menulis The Rule of Three, hukum 3. Dia bilang begini, saudara Tuhan, Anda akan bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makanan, bisa hidup. Anda akan bertahan hidup 3 hari tanpa air minum, itu bisa hidup. Anda bisa hidup 3 jam tanpa perlindungan. Anda bisa hidup tanpa oksigen 3 menit, itu bisa. Tetapi Anda tidak dapat bertahan hidup 3 detik tanpa pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu tidak akan mempunyai hidup. Betapa vitalnya pengharapan itu, saudara-saudara sekalian Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik. Bukan di situ ada kehidupan, maka ada pengharapan. Bukan. Saudara bilang, kita balik. Bukan ada kehidupan, maka ada pengharapan. Bukan. Tetapi yang benar, karena ada pengharapan, maka ada kehidupan. Yang benar adalah di mana ada pengharapan, di situ ada kehidupan. Di mana ada pengharapan, di situ ada kemenangan. Di mana ada pengharapan, di situ ada terobosan. Yang menjadi masalah di zaman ini adalah pengharapan menjadi barang langka dan susah didapatkan. Ada pengharapan yang dapat diandalkan, yaitu yang asli. Tetapi ada pengharapan yang tidak dapat diandalkan, yaitu yang palsu. Pengharapan yang palsu tidak akan bertahan lama karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia, dan manusia selalu mengecewakan. Kalau nggak di awal, nanti di tengah, atau bahkan di akhir, dia akan mengecewakan. Banyak cerita manusia mengecewakan manusia, bukan? Banyak cerita. Yang lagi viral, Seth, dia join sama temannya, ya. Dia join bikin bebek, ya, nggak perlu disebutkan, udah tahu lah viral-viral. Dia bilang katanya nanti kamu akan dapat saham, kamu akan dapat komisi berapa persen, begitu segala macam. Tetapi setelah berkembang, katanya grade-nya sudah banyak di mana-mana. Dia disepak.
Itu pengharapan itu memang bisa mengecewakan. Itu yang palsu. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Nah, itu adalah pengharapan yang mengecewakan. Contoh yang lain banyak yang sederhana. Pemilu lah, nggak usah jauh-jauh kan. Biasalah kalau mau pemilu kan memberikan pengharapan. Wah begini, begitu. Setelah menang lupa sudah Tuhan. Ditelepon nggak pernah diangkat pemimpin. Saudara kesal Tuhan, karena itu janji manusia. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami tanpa pengharapan pada hari Jumat Agung yang kita sebut dengan Jumat Baik, Good Friday. Jumat Baik. Jumat Agung kita mengenalnya dengan Jumat Baik, yang walaupun kenyataannya itu Jumat tidak baik. Yang kita sebut Jumat Baik itu kenyataannya Jumat tidak baik, bahkan sangat mengerikan bagi murid-muridnya. Sebab apa? Guru yang mereka andalkan dan agungkan mati di kayu salib. Sangat mengenaskan. Apa yang disebut Jumat Baik? Bukan Jumat baik, ini Jumat mengecewakan buat dia. Mereka sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus sang Mesias. Tapi sekarang Mesias itu mati dan dikuburkan. Murid-murid menjadi takut ditangkap, marah, kesel, kecewa karena guru yang mereka andalkan dan agungkan itu sekarang sudah meninggalkan mereka selama-lamanya. Bagi murid-murid sekarang iman, pengharapan, masa depan sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah hancur. Mereka dalam krisis besar yang menyangkut nyawa dan masa depan mereka karena percaya dan mengikuti Yesus. Jadi Jumat Agung atau Jumat Baik itu tidak baik buat mereka sebetulnya. Seperti sekarang yang kita tahu, orang di zaman sekarang ini yang berada dalam situasi yang seperti demikian, di mana pengharapan tidak ada, yang ada kebingungan dan kegalauan dan ketakutan. Keadaan dunia sedang tidak baik-baik. Ini sudah bukan rahasia lagi antara Amerika dengan China, perang besar, dan itu berdampak besar secara global. Belum yang lain-lain, saudara-saudara, keuangan, ekonomi, semuanya, keamanan, semua dalam tidak baik-baik. Situasinya mencemaskan. Sama seperti murid-murid Yesus mencemaskan. Karena dia percaya Yesus, dia takut. Jangan dikira dia nggak takut, saudara, takut dikejar sama tentara Romawi untuk dibunuh. Atau para pemuka agama, ahli-ahli Taurat untuk mengejar daripada murid-murid Yesus. Mereka ketakutan. Tapi pada hari Minggu pagi, setelah 3 hari guru mereka disalibkan, mereka terima kabar yang bikin mereka kaget. Kuburan itu kosong, gak ada mayatnya. Mari sekarang kita umpamakan, kita sebagai murid-murid yang mendengar berita itu gimana, saudara? Kalau saudara dan saya kita tempatkan 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya ini sebagai murid-muridnya. Yesus dikubur, mati dia dikubur. 3 hari kemudian ternyata gak ada mayatnya. Apa pikiran pertama yang muncul dalam benak kita, saudara kasih Tuhan, kalau kita sebagai muridnya? Yang pertama kita akan berkata, gak mungkin, ini pasti salah, ini pasti keliru, kita pasti gak akan percaya. Ini mah hoax, ini mah berita gak benar. Tadi kita baca reaksi Petrus dan Yohanes lari ke kuburan untuk melihat. Jangan-jangan keliru nih, jangan-jangan salah nih, tapi ternyata benar, mayatnya gak ada. Mayatnya gak ada. Tadi diceritakan bahwa murid yang lain lari lebih cepat ya. Ada yang kata-kata gitu kan, murid yang lain lari lebih cepat, Petrus di belakang. Itu ternyata Yohanes.
Yohanes memang lebih muda dari Petrus, larinya pasti lebih kencang, lebih cepat sampai. Pas dikubur, Yohanes nggak berani masuk, takut. Orang sudah bilang berangan, takut dia mau masuk, takut si Yohanes. Dia tunggu di depan sampai Petrus kemudian sampai, dia masuk duluan. Petrus yang lihat dan ternyata benar, kubur kosong. Kubur kosong. Menurut analisa umum saudara Tuhan, mayat nggak ada, pasti ada yang ngambil. Itu analisa umum, analisa logis. Seperti laporan para wanita dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ini menurut analisa umum. Jadi itu kesimpulan yang paling simpel sekali, yaitu jenazah Tuhan telah diambil. Kemungkinan lain apa? Di tengah-tengah kebingungan yang terjadi, mungkin kita salah masuk bro. Kita salah masuk bro, mungkin bukan ini kuburannya, mungkin yang lain. Itu analisa yang kedua saudara Tuhan. Atau ada kemungkinan yang lain, tapi kita abaikan. Apa itu analisa yang lain? Dia bangkit, muncul sekilas, dia bangkit. Gak mungkin Yesus bangkit. Jadi ketika malaikat menghampiri wanita itu, kamu lagi ngapain? Dia bilang kepada wanita itu. Maria menjawab di ayat yang ke-13. Yohanes 20 ayat yang ke-13. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi mereka ambil kesimpulan yang paling logis. Mayatnya dicuri orang. Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran Petrus ketika melihat kubur kosong. Yohanes tidak mencatat, tetapi Lukas mencatat. Kita buka Lukas 24 ayat yang ke-12. Ini yang ada di pikiran Petrus. Lukas 24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi, ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Dengan kata lain, sampai titik itu, ketika melihat kubur kosong dan keluar, Petrus belum ambil kesimpulan. Karena dia bertanya apa yang terjadi kiranya. Tetapi Injil Yohanes kasih tahu kepada kita apa yang ada di pikiran Yohanes, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6. Yohanes 20 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga mereka yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yohanes berani masuk karena ada temannya. Yohanes ini berani masuk karena ada temannya. Siapa? Petrus duluan yang masuk. Begitu Petrus masuk ke dalam dan melihat, baru Yohanes masuk. Dan Petrus berkata, oh ini mayat sudah gak ada. Kain kapan tergulung rapi. Petrus tiba pada satu kesimpulan. Ia melihatnya dan percaya. Baru setelah Petrus melihatnya, dia baru percaya. Percaya apa? Ternyata Yesus yang mati telah bangkit. Ia benar-benar melihat dan percaya Yesus bangkit. Iman melihat kepada dari satu hal yang tidak mungkin
Yesus bangkit dari kematian, itulah kekuatan iman. Iman menembus batas-batas dari apa yang tidak mungkin dan masuk ke ranah kemustahilan. Orang mati bisa bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah yang dikatakan kitab suci. Amin saudaraku. Tidak ada yang mustahil bahwa orang mati bisa bangkit. Tapi awas perhatikan bahwa iman itu didasarkan pada sesuatu. Iman itu harus didasarkan pada sesuatu, bukan sembarang klaim, bukan sembarang kita klaim, bukan sembarang kita percaya mau apa saja lalu mengakunya iman, bukan. Ya, iman itu ada dasarnya. Iman itu didasarkan kepada apa? Firman Tuhan. Kepada janji di firman Tuhan. Itu yang membuat iman menjadi iman. Iman yang didasarkan kepada firman Tuhan itu adalah iman yang menjadi iman. Itulah iman yang sejati. Lain daripada itu, kalau kita tidak dasarkan kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, itu namanya apa? Ilusi. Itu namanya apa? Halusinasi. Itu namanya apa? Nekat. Iman bukan nekat. Iman bukan ilusi. Iman bukan halusinasi. Iman itu didasarkan kepada janji yang ada di kitab suci. Itu yang membuat seseorang boleh beriman. Ketika menerima janji dalam konteks ayat ini, kita baca di ayat yang ke-9. Kita baca di ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu dia kuncinya. Kuncinya, rupanya di kitab suci sudah dikatakan bahwa Mesias itu harus bangkit dari antara orang mati. Jadi dari situ muncul pengharapan dari tempat yang normalnya tidak ada pengharapan itu, yaitu kuburan. Dikuburkan saudara-saudara, ternyata masih ada pengharapan. Di kuburan itu ternyata masih ada pengharapan. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati membawa efek sedemikian rupa. Dari mulai di situ dikuburkan, kalau kemana-mana para rasul memberitakan kerajaan sorga dan bersaksi tentang Yesus, pasti para rasul akan berkata, Yesus yang bangkit dari kematian itu. Para rasul setelah kebangkitan Yesus, dia berkata kepada orang-orang, Yesus yang bangkit dari kematian itu. Rasul Petrus berkhotbah di depan ribuan orang, berbincang tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Petrus berkata bahwa kami adalah saksi. Di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-32 berbunyi demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kenapa tentang kebangkitan perlu disampaikan, saudara-saudara? Karena ini tentang kebenaran. Kebenaran ini harus disampaikan sekalipun orang menolaknya. Banyak orang menolak tentang kebangkitan Yesus. Itu mah bukannya Yesus yang bangkit. Sebab yang disalib juga bukannya Yesus, itu mah orang yang lain. Disarungkan katanya, bahkan ada yang diganti. Bukannya Yesus itu, Yesus yang benarnya mah ada di tempat yang lain. Mungkin lagi ngopi, ya, mungkin lagi kumpul sama teman-temannya. Yesus yang disalib bukan itu, orang lain. Tetapi Alkitab memberitahukan bahwa Yesus yang kita percayai saat itu memang betul-betul mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu, yaitu pada Paskah. Kebangkitan itu harus disampaikan karena kebenaran. Banyak orang bercerita atau berkomentar, bukan Yesus.
Saya mau beritahu kan kepada saudara bahwa kematian Kristus itu dicatat bukan saja oleh orang-orang atau murid-murid Yesus. Bahwa kematian Kristus itu dicatat juga oleh orang-orang yang bukan percaya kepada Yesus. Salah satu contohnya Yosefus. Yosefus adalah seorang sejarawan Yahudi yang tidak percaya sama Yesus. Dia mencatat pada hari itu, tanggal itu, ada orang yang bernama Yesus dari Nazaret itu disalibkan. Jadi itu salah satu fakta. Belum bukti-bukti sejarah yang lain bahwa orang-orang di luar Kristen, orang-orang di luar murid-murid Yesus juga mencatat bahwa Yesus itu pada tanggal itu, pada hari itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Itu mau membuktikan itu adalah fakta sejarah. Kematian Kristus itu adalah fakta sejarah. Walaupun orang berkata, "Oh, bukan Yesus," kita harus percaya secara iman memang betul itu adalah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suara apa nih? Jadi kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran yang harus disampaikan sekalipun orang menolaknya. Kebangkitan Kristus di tengah-tengah orang mati itu adalah inti kekristenan. 3 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kita dapat bayangkan jika Yesus mati dan dikubur tetapi dia tidak bangkit, maka iman kita itu tidak ada artinya. Iman kita ini didasarkan pada fakta ini. Kristus menjelma manusia, dia mati di kayu salib, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah iman kita, saudara-saudara Tuhan. Itu adalah iman kita. Maka kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 berkata demikian, tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya faktanya memang Yesus bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, kasihan ya, sia-sia. Kita percuma percaya Yesus karena Yesus tidak bangkit. Kekristenan menancapkan keyakinannya pada satu fakta yang sangat susah diterima oleh semua orang. Juru selamat kita yaitu Kristus Yesus mati dan dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini memang susah diterima. Kalau kita ini mau bikin banyak orang Kristen, maksudnya kalau kita mau pengen orang menjadi Kristen itu gampang. Ceritanya kita ubah saja. Kita bisa bilang Yesus bangkit. Enggak, Yesus gak bangkit. Dia cuma ngungsi. Yesus itu ngungsi, Yesus itu gak bangkit. Yesus itu ngungsi. Dia pergi jauh. Jangan bilang Yesus bangkit dari kematian. Maka pengikut Kristen itu akan banyak. Saudara, kenapa di negara-negara Eropa kekristenan itu sepi sekali? Sepi ya. Saya lihat sejarahnya 70%, 80% mereka itu nggak percaya lagi kekristenan, ya. Nggak percaya lagi gereja. Kekristenan itu bukan dianggap sebagai keyakinan. Mereka menganggap hanya kebudayaan, hanya budaya. Yesus itu hanya dianggap sebagai apa? Guru, bukan juru selamat. Betul, Yesus itu pernah lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi dia itu bukan juru selamat. Yesus itu guru yang agung. Kalau guru, betul, kami setuju. Tetapi Yesus juru selamat, kayaknya enggak ada. Dia bukan juru selamat. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melancong ke Eropa, walaupun saya belum ke sana, kita melihat banyak gereja-gereja itu hanya dilihat dari sisi budaya saja, bukan sebagai kepercayaan. Gereja di sana sepi, ya. Richard yang pernah ke Jerman mungkin pernah lihat ya, kalau di gereja sana sepi-sepi ya.
Ya mungkin gerejanya gede banget. Mungkin kayak kita kayak katedral kalau gede, paling isinya 5 orang, 10 orang. Itu pun yang sudah tua-tua, itu pun yang sudah lanjut usia, yang muda-muda udah gak ada. Karena apa? Mereka menganggap kekristenan itu bukannya agama lagi, tetapi budaya. Saudaraku Islam Tuhan, jadi kita harus memberitakan Yesus bangkit itu adalah kebenaran. Kita memang menceritakan cerita yang susah diterima oleh manusia pada umumnya, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Kenapa kita paksa orang untuk menerima cerita yang susah itu untuk diterima? Jawabannya sederhana, karena itu adalah kebenaran. Kalau Yesus mati, ya mati saja. Maka Yesus tidak ada perbedaan dengan tokoh-tokoh dunia ini. Kalau kita hanya berkata Yesus cuma hanya mati, maka kekristenan itu tidak beda dengan orang yang lain yang datang lakukan perkara besar lalu mati, ya udah begitu saja. Maka Yesus itu bisa disamakan dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Tetapi saudara Tuhan, Yesus ini bangkit. Yesus ini hidup selama-lamanya. Saudaraku, kalau Yesus cuma hanya sebagai tokoh yang hidup setelah itu mati, nggak bangkit lagi, saya mau beritahu, Yesus itu manusia paling kasihan, paling malam. Karena apa? Ceritanya itu sedih sekali. Tokoh yang lain gak ada yang sampai mati disalib, gak ada. Tetapi Yesus itu mati di atas kayu salib. Yesus datang melakukan perkara besar di dunia ini, yang kemudian mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itulah iman kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini membawa pengharapan bagi orang percaya. Kita bisa memandang hidup ini dengan penuh harapan. Apa yang harus kita perbuat dengan pengharapan itu? Kalau kita melihat situasi sekarang ini, kayaknya Tuhan itu diam aja. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta ngomongin pengharapan, kayaknya enggak ada. Situasi zaman sekarang ini begitu rumit sekali. Apa yang didasarkan kita untuk menjadi percaya kepada Yesus menjadi pengharapan kita? Keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Tuhan, kalau kita memandang kepada salib Kristus terus, pandang salib Kristus terus, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi saudara Tuhan, melalui Paskah ini kita harus memandang hidup kita ini penuh dengan pengharapan, tanpa keputusasaan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Kita pandang ini, yang dalam situasi kacau begini, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Ingat saudara Tuhan, jangan kita melihat Tuhan itu sedang tidur. Tidak, Dia itu tetap aktif. Bahkan Dia lakukan apa yang sudah dirancangkan sebelum dunia ini Dia jadikan. Dunia boleh kacau, tetapi sorga itu gak pernah kacau. Dengarkan baik-baik. Dunia boleh kacau, tetapi sorga tidak pernah kacau. Itu yang harus menjadi cara pandang kita sebagai orang percaya yang punya Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Ketika kita percaya bahwa Yesus mati, dikubur dan dibangkitkan, yang kita peringati Paskah ini, maka kita akan punya kekuatan dan pengharapan dalam menjalani kehidupan kita. Amin saudaraku. Melalui Paskah ini, mari kita bagikan pengharapan kita kepada orang lain yang bilang pengharapan, yang hilang pengharapan dalam hidupnya. Kita harus bagikan. Tugas kita hanya membagikan pengharapan kepada orang lain. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memberikan obat kepada kita. Memberikan obat kepada kita semua, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, agar kita semua sembuh.
Saudara dan saya sembuh. Sembuh dari segala sakit, penyakit, dan derita. Sembuh dari penderitaan dunia ini. Sembuh dari sakit penyakit. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Sekarang saudara Tuhan, Dia memberikan pengharapan pada kita semua di hari Paskah ini. Jadi Paskah ini memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena Paskah kita harus bersuka cita. Kita akan nyanyikan pujian sebab Dia hidup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ya. Sebab Dia hidup. Boleh tepuk tangan. Ada hari esok. Ya, tepuk tangan. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong menggulingkan Dia. Ya, mari katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, saya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup, ada hari esok Tuhan. Karena Engkau hidup, kami tidak gentar menjalani hidup ini Tuhan. Karena hari esok Tuhan, Tuhanlah yang memegangnya Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan yang disodorkan oleh dunia ini, itu tidak membuat kami gentar. Sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memperingati Paskah 2000 tahun yang lalu terjadi pada saat ini. Berkatilah umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan bertugas. Kita berdoa lagi. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang menjelang sore hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan kami, persembahan Paskah ini, dalam menjadi pelebaran kerajaan itu kami berkati setiap usaha, pekerjaan, kuliah kami, apapun yang melakukan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat yang lain tidak bersama kami
Kau yang lindungi, Kau yang jagai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ucap syukur berdoa hari ini. Amin. This is your call. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saya sekalian saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Minggu ini ada doa, bukan hari Kamis, tetapi hari Sabtu di rumahnya Yuda ya, di rumahnya Yuda dan Anissa itu jam 6 sore ya. Bagi saudara-saudara yang mau bergabung, mari kita sama-sama mensupportnya untuk doa kita di hari Sabtu ini jam 6 sore itu di Gading Elok ya. Betul ya, Gading Elok, cuma blognya ya nantilah di-share ya saudara Tuhan. Dan minggu depan kita akan ibadah tetap jam 10 di tempat ini ya. Saat ini kita mau mendukung doa untuk Richard ya. Besok dia akan tugas lagi ke India, saudara Tuhan ya. Mungkin saya bisa undang Richard dengan Florence untuk maju ke depan. Kita akan doakan. Ya, bersama. Enggak menghadap ke sini aja, ke depan. Oke. Di samping. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini Tuhan, hamba berdoa buat Richard, anakmu Tuhan. Kalau besok dia Tuhan akan terbang ke India Tuhan untuk melakukan tugas pekerjaannya, biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pesawat yang ditumpangi, kendaraan yang dinaiki, Tuhan boleh memberkati, menyertai dia, jauhkan daripada segala mara bahaya. Juga Tuhan, saat dia melakukan tugas di sana Tuhan, kiranya kasih Tuhan boleh menyertai Tuhan, kasih-Mu boleh menuntut, dan dia boleh berharap terus dan bersandar kepada Tuhan. Hamba juga Tuhan berdoa untuk Florence yang ditinggalkan Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjaga dia, Tuhan boleh memberikan kekuatan, Tuhan boleh memberikan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tidak lupa memberikan kesehatan buat Richard dengan Florence Tuhan. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu mereka adalah milik-Mu, mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan besok perjalanan Richard ke India. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Yang pergi sih cuma Richard doang, saudara, bukannya sama Florence. Ya, itu saja saudara yang kasih dalam Tuhan. Minggu ini saudara Ruth tidak hadir, juga dengan Yuki karena ada outing ya, ada outing dari sekolahan, tugas sekolah suka Tuhan. Itu saja. Selamat Paskah sekali lagi. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi dah, sebab Dia hidup, sambil kita mengucapkan selamat Paskah. Sebab Dia hidup. Selamat Paskah. Yesus
pada hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak hadir, khususnya buat Cirut dengan Yuki yang karena ada kegiatan sekolah, biarlah Tuhan boleh menyertai dan memberkati. Maupun juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak hadir, Tuhan boleh memberkati. Hamba berdoa Tuhan untuk rencana persekutuan doa pada hari Sabtu ini di rumah Yuda dengan Anissa. Biarlah Tuhan boleh memimpin, Tuhan boleh memberkati, dan Tuhan boleh menyertainya. Sehingga kami boleh tiba di hari Sabtu untuk ikut persekutuan doa dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat ibadahmu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat para anak-anakmu yang sudah melayani pada hari ini, baik melayani musik, baik melayani pujian. Tuhan boleh memberkati. Yang melayani multimedia juga Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara terkasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat siang hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.